Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha. Balillahu yuzakki man yasha wa la yuzlamuna fatila. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu damai Saku yang kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid Al-A'raf, Vida Bekasi, Bumi Pala Distrik, Mustika Jaya, Bekasi. Dalam kesempatan episode kali ini kita akan mengangkat tema yang tentu saja wajib kita perhatikan baik-baik. Kita semua adalah makhluk yang dilahirkan di akhir zaman. Begitu banyak fitnah yang ada di hadapan kita. Salah satunya adalah hadirnya syirik yang ternyata tanpa kita rasakan merasuk dalam perbuatan kita sehari-hari. Itulah tema yang kita angkat dalam kesempatan kali ini, fenomena kemusyrikan di era modern, yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh guru-guru yang kita cintai yang telah hadir bersama kita, Ustadz Fatih Rishad, kemudian Kiai Haji Syarif Matnaji, dan seperti biasa bagi Anda pemirsa yang ada di rumah yang ingin mengajukan pertanyaan, kami undang Anda mengirimkan melalui Instagram di @dame_tv1. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarong Wadimor, tentu sarong kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah wa walah, amma ba'du. Para pemirsa program Damai Indonesiaku TV1 dimanapun antum berada, ayah bunda yang Al-Fakir muliakan, terkhusus salam cinta, salam mahabbah untuk guru kita Kakanda Al-Ustadz Haji Agung Izzul Haq. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat tanpa terkecuali. Yang hadir di sini, yang dimanapun kita berada, Allah berikan kita kokoh iman kita, sehat badan kita, murah rezeki kita, kabul hajat kita, utang-utang cepat lunas. Nah, banyak ini ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, ngomong tentang syirik, ini ada beda nih Bu nih. Kalau kampung kita Betawi syirik ada degradasi, Kiai Agung. Lu syirik banget sih lu. Ah, itu beda tuh betul. Itu maknanya iri, betul? Betul? Tapi kalau syirik lughatan, syirik secara bahasa itu artinya menyamakan sesuatu, kekuatan physically dengan sesuatu. Kalau yang paling gampang begini Bu, menyamakan kekuatan Tuhan dengan kekuatan atasan. Bos,
Kalau nggak ada bos, mati saya ini. Mati, hidup di tangan Allah, tapi disandarkan kepada atasan. Itu namanya menyamakan. Yang paling gampang syirik itu adalah bikin cemburu Tuhan. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Innallaha ta'ala yaghur wa ghairatullahi ayyatiyal mar'u ma harramallahu alaihi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Pak, Allah itu maha cemburu. Cemburunya Allah terletak ketika seorang anak manusia umat Nabi Muhammad melakukan apa yang dikerjakan justru yang diharamkan oleh Allah. Cemburu Allah. Bu, masih hidup? Masih kuat? Saya nggak kuat, Bu. Cemburu, tahu cemburu? Sosok seorang ayang beb ketahuan chatting mesra sama perempuan sebelah, kuntilanak maksudnya. Ya Allah ya Karim, terbakar api cemburu, maka yang ada adalah murka daripada sang pasangan. Kalau yang ketahuan adalah suami, Pak, emang begitu Pak? Kalau yang ketahuan suami, maka ibu yang cemburu. Sebaliknya, ibu yang sedikit nakal, maka yang cemburu adalah suami. Maka dampak daripada cemburu mengundang amarah murka. Dari mulai komunikasi yang mulai kurang stabil, minta itu kagak kena, minta jatah ditikung. Siang-siang kita buka tungku nasi, biasanya lau sama nasi, ini kampak Pak. Saudara yang saya muliakan, kenapa begitu? Cemburu. Betul Bu? Betul. Saudara, kalau cemburunya istri aja begitu Pak. Tempo hari saya dapat kabar, ada seorang suami hampir dimutilasi Pak. Apa sebabnya? Karena sang suami tergoda dengan wanita di samping rumahnya. Padahal belum tentu buktinya. Sang istri kemakan emosi, habis saudara. Hampir dibakar suaminya. Bapak Ibu yang saya muliakan, nih Allah di dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah ya Muhammad, "Innama harrama rabbiyal fawahish." Hanya saja Allah Tuhanku mengharamkan semua yang keji-keji. Ma zahara minha wa ma batan wal isma wal bagya bighair haq. Yang pertama Pak, Allah haramkan apa yang keji dari yang nampak. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya Jami'ul Bayan, beliau menukil satu hadis Rasulullah. Kekejian yang nampak itu, dulu orang jahiliyah ketika tawaf di depan Ka'bah, mereka uratan, telanjang bulat, selembar kain pun tidak ada agar doanya lebih dikabul. Telanjang bulat agar doa ingin dikabul, tapi musyrik modern telanjang akidah agar dukun dan selain Allah bisa mengabulkan dia. Telanjang iman, pola pikir modern tapi keyakinan mudirun. Gaya hidupnya modern tapi keyakinannya bawa madharat. Saudara yang saya muliakan, yang pertama, Allah haramkan apa yang jelas. Tawaf di depan Ka'bah dengan cara telanjang badan. Nauzubillah min. Nih ibu-ibu nih calon ahli surga nih. Jangan kata telanjang badan, sampai semuanya ditutup kecuali mukanya kagak. Alhamdulillah, ahli surga semuanya. Saya doain cepat masuk surga. Mohon maaf Bu, yang udah kadang ngomong amin biasanya 12 hari lewat Bu. Mudah-mudahan panjang umur lah. Saudara yang saya muliakan, yang kedua, Allah haramkan apa yang tersembunyi, yaitu zina, kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Yang kedua, wal isma, maksiat, itu ngundang amarah murka Allah. Nah ini yang sekarang konteksnya sama. Wal baghyan, istitalatun nas an irdi akhih, suka membuka aib orang lain, bahkan
keluarganya sendiri untuk menjatuhkan martabatnya. Wa antusyriku ma lam yunazzil bihi sultana, dan Allah haramkan perbuatan kalian menyekutukan Allah padahal Allah tidak menyuruh seperti itu. Wa antakulu ma la ta'lamun, dan kalian mengatakan apa yang kalian tidak ketahuin. Kalau pengen berkah, pendem pala kebo. Assalamualaikum. Pengen berkah rumah, pendem pala kebo, baca jampeknya, sum-sum ketemu sum-sum, tulang ketemu tulang, lender ketemu lender, sapros begedek dong-dong, insya Allah gila pak. Nggak ada aturannya, ngomong saenake dewe. Ada nggak aturan mainnya? Mboten enten. Jangan kau katakan apa yang Allah tidak katakan. Oh, mau nahan hujan. Saya nggak nyari yang beda dah ya. Lah kalau celana dalam pak 3 hari kagak dibuka dilempar, kan kacau itu. Burung dara tetangga saya pada mati pak. Waduh, kejatuhan cicak lagi. Bahla ini. Gunting kuku malam-malam dilamar jodoh. Gunting kuku di mana jodoh kita ditentuin saudara. Ini dia nih. Gaya hidup modern tapi pola pikir mudirun, bahaya. Sebab apa ya saudara? Kalau sudah kita berani membuka noktah kemusyrikan kepada Allah, ibu marah nggak bu kalau ayang beb menikung cinta kepada ibu? Marah nggak bu? Bu. Kalau ternyata pasangan kita pak, ternyata ada main dengan lelaki lain, marah nggak pak? Kalau bapak kagak marah, anak perempuannya dibonceng sama laki-laki yang lain. Kalau bapak kagak marah, ibu istri bapak dibonceng sama laki-laki yang bukan mahramnya, maka bapak dayus namanya. Jangankan masuk surga, nyium bau surga Allah haramkan. Pada akhirnya adalah kalau Allah dibuat musyrik kepada kita, kita sekutukan Allah, maka ngundang murka Allah. Boleh jadi kita susah terus. Boleh jadi sekarang mikro kita susah terus saudara. Apa sebabnya? Allah udah kebangetan murka sama kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah itulah tadi sebuah mukadimah dari guru yang kita cintai yang memberikan gambaran kepada kita betapa inti daripada kesyirikan adalah cemburu. Bagaimana mungkin kita menduakan Allah sedangkan kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah? Bagaimana mungkin kita menduakan Allah sedangkan kita hidup di buminya Allah? Disinilah pentingnya kita memahami bentuk-bentuk kesyirikan. Insya Allah kita akan sampaikan selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku.